Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Indriani, NIM 1714201177. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Saya peserta KKN Daring 2020. Hari ini hari ke-10 KKN Daring 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah. Definisi musyarakah atau syirkah berasal dari kata bahasa Arab, syirkatan dan juga syarikah, yang artinya mitra atau sekutu atau kongsi atau serikat. Secara bahasa, syirkah ini berarti al-ikhtilat, penggabungan atau pencampuran. Jenis-jenis syirkah menurut Syahid Sabik dalam kitab Fiqh al-Sunnah. Yang pertama syirkah amlak, yaitu syirkah yang terjadi bukan karena akad tetapi terjadi karena usaha tertentu atau ikhtiyari, atau terjadi secara alami atau otomatis, ijbari. Yang kedua ada syirkah uqud, adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi antara semua pihak yang bersangkutan, baik itu laba maupun kerugiannya. Selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan akad musyarakah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak atau akad harus cakap hukum. Yang ketiga, objek akad ada modal, ada kerja, keuntungan, dan kerugian. Yang keempat, ada biaya operasional dan persengketaan. Di antara pengembangan transaksi syariah yang berbasis syirkah adalah musyarakah mutanakishah. Nah, karakter utama dalam produk musyarakah mutanakishah ini diantaranya yang pertama ada hishah, yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk hishah yang terbagi menjadi sejumlah unit hishah. Nah, yang kedua ada konstan, yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam hishah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Yang ketiga ada wa'ad, yaitu bank syariah berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh hishahnya kepada nasabah. Yang keempat ada intikal al-milkiyah, yaitu setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishah secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishah bank syariah secara komersial. Sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari unit hishah dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah. Objek musyarakah mutanakishah harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas. Nah, di antaranya yang pertama, jangka waktu penyerahan objek pembiayaan. Musyarakah mutanakishah harus ditentukan secara jelas. Yang kedua, kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas. Yang ketiga, ketersediaan objek diketahui dengan jelas, paling tidak yaitu sebagian besar objek musyarakah dalam bentuk bangunan atau fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, walaupun penyerahan keseluruhannya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berolahraga dengan teratur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, hal tersebut untuk pencegahan adanya penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.